Secara umum ya saya ngasih kritik nih ke ibu, saya ngasih nasihat. Tapi kalau secara pribadi enggak, kecuali minta. Ya. Ini kalau secara umum ini kan kita lagi ngaji nih, gitu. Ya saya pasti kritik ibu salahnya di sini, kurang pas di sini gitu ya. Tapi kalau secara pribadi enggak. Itu nggak pernah saya misalnya japri, salahnya gini-gini nggak pernah. Bu solawatan salah tuh kayak gitu, nggak saya gitu. Biarin aja. Gitu. Nah karena itu udah menyangkut pribadi. Kecuali dia aja sendiri nanya, berarti dia udah siap dikritik ya. Karena nggak semua orang itu siap dinasehatin, padahal sebetulnya banyak banget yang salah. Nah iya kan, takutnya ngambok, besok nggak usah sholawatan gitu. Harusnya dia berubah gitu ya. Nah nanti juga saya di akhirat ditanya loh Bu itu, Jelani itu ada yang salah kok kamu nggak kritik. Saya tak bakal jawab, orangnya tersinggungan malaikat. Kalau saya kritik pasti mutung gitu. Nah makanya gak usah ngambek. Bala, tentu ya Rasulullah. Apa sih amalan yang bisa melebihi pahalanya dari sholat sunnah, puasa sunnah, dan sodako? Qala, maka menjawab Kanjeng Nabi, islahu dzatil baini, yakni mendamaikan orang yang berselisih, atau orang yang saling dendam, saling berantem ya. Jadi kalau ada orang yang kita tahu dia berantem, dia marahan, ya kita usahain damain gitu. Kan kadang kita suka dihadapkan kayak gitu ya. Jangan malah kita ngompor-ngompor, emang kayak begitu dia. Jangan kayak gitu maksudnya ya. Emang baru tahu, sama masih juga begitu. Nah itu namanya ngompor-ngomporin ya. Nggak boleh lah. Bohong yang boleh diantaranya bohongnya suami pada istri, atau sebaliknya bohongnya istri kepada suami untuk menyenangkan hatinya. Ibu ngelihat suami lagi dandan ya kan, biasanya kagak dandan tuh Ben. Orang mau kondangan gitu kan jauh pakai minyak rambut, wah pokoknya klimis lah, kagak pantas menurut ibu. Ya jangan ngomong kagak pantas, ditanya nih ibu, pantas gak mah? Lu pantas, ganteng banget mah gitu, ya kan bohong ya. Justru ibu nggak boleh jujur, apaan kayak badut begitu. Jangan, wow berantem itu. Terus yang kedua bohong terhadap pembunuhan. Ada orang mau ngebunuh nih, jika ada si A sama si B gitu ya, si A mau ngebunuh si B, mana si B? Nah, kebetulan ibu ngeliat tuh si B lari tuh lewat depan ibu. Jangan ibu kasih tahu, nggak tahu saya nggak ngeliat, sono kali. Itu jangan dibilang itu orang lari ke situ. Rawahu meriwayatkannya hadis Abu Dawud, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 4919. Wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2509. An Abi Darda, dari sahabat Abu Darda. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, Nabi bersabda, maukah aku beritahu kalian bi afdola, dengan suatu perkara yang lebih utama, min darajati sholati, dari derajatnya sholat sunnah, wasyami, dan puasa sunnah, wasodakoti, dan sodakoh. Nabi nanya pada para sahabat, mau nggak kalian aku beritahu amalan yang lebih afdol dari sholat sunnah, puasa sunnah, sama sodakoh? Ya tentunya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban ya. Jadi kalau ditanya maukah, ya pasti jawabannya mau gitu ya. Cuman ini Nabi memberikan isyarat kepada kita
Ini pelajaran nih. Kalau mau nasehatin orang, tanya dulu. Ya. Kalau mau nasehatin orang, tanya dulu. Saya punya kritik nih sama kamu nih. Mau nggak kamu saya kritik? Gitu. Saya punya nasihat nih sama kamu nih. Ada loh perilaku kamu yang nggak bagus. Mau nggak saya kasih tahu? Gitu. Ya makanya jangan sampai kita nyampein keburukan yang dia nggak siap. Beda kalau ngaji gini. Kalau ngaji gini kan berarti ibu emang udah siap dikritik, ya enggak? Ibu ngaji datang ke sini berarti udah pasang badan, siap dikritik. Kalau salah ya dibetulin gitu kan. Gitu. Tapi kalau pas lagi di luar, ya jangan sampai kita ngeritik orang gitu, nasehatin orang, takutnya dianya nggak senang gitu ya. Takutnya baper gitu gampang. Saya sendiri kalau ngobrol, kalau nggak percaya tanya Pak Bani misalnya gitu, orang-orang sini lah gitu. Kalau ngobrol itu, saya jarang ngomong Bu, kecuali hukum. Kalau terkait hukum pasti saya ngomong. Tapi kalau ngobrol ngalong itu, jamaah tuh bapak-bapak tuh kalau lagi ngopi gitu, saya dengerin aja ngomong apaan gitu, biarin aja. Ya, karena saya sendiri bukan tipe tukang ngobrol, tapi kalau ditanya ya saya jawab ya. Misalnya nanya hukum apa gitu, baru saya jawab. Tapi kalau ngomong ngalor gitu ya bisa dengerin aja. Takutnya ada hal yang seandainya gitu ya, ternyata itu merupakan sebuah kritikan menurut dia, dianggapnya kritik gitu. Ini kepada siapapun ya, mau kepada tetangga, termasuk kepada anak kita, cucu ya. Kalau dia pas lagi nakal itu jangan itu nakal kamu salah, ya begituin, panggil dulu. Jadi dia juga harus dijaga harga dirinya. Jangan mentang-mentang anak kita, cucu kita umurnya lebih kecil, ya terus kita salahin di depan temennya, itu malu Bu. Hati-hati, itu juga adab itu. Sini nak. Nah, baru bilangin pelan-pelan, nanti jangan begitu ya. Itu. Di depan umum. Jangan di depan umum. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau nasehatin itu harus nanya dulu. Gitu. Makanya saya sendiri secara umum, ya saya ngasih kritik nih ke ibu, gitu. Saya ngasih nasihat. Tapi kalau secara pribadi enggak, kecuali minta. Ya. Ini kalau secara umum ini kan kita lagi ngaji nih, gitu ya. Ya saya pasti kritik ibu salahnya di sini, terus kurang pas di sini gitu ya. Tapi kalau secara pribadi enggak. Itu nggak pernah saya misalnya japri Bu Yatmi salahnya gini nggak pernah. Budiran bukan gini nggak pernah. Warning saya Bu Arni Zahro solawatannya salah tuh kayak gitu, jangan saya gitu. Biarin aja. Gitu. Nah karena itu udah menyangkut pribadi, kecuali dia aja sendiri nanya. Misalnya gitu ya, Bu Yatmi nanya, Pak Ustadz, saya kalau sholawat ini bacaan salah saya apa? Berarti dia udah siap dikritik. Ya. Karena nggak semua orang itu siap dikritik, nggak semua orang itu siap dinasehatin. Padahal sebetulnya banyak banget yang salah. Iya, cuman takutnya dia sendiri nggak mau disalahin. Nah iya kan takutnya gitu, takutnya ngambok mutung. Besok nggak usah sholawatan gitu. Nah itu yang saya takut. Nah itu yang salah. Harusnya dia berubah gitu ya, berubah. Harusnya minta dibenerin. Dulu kan saya beri contoh misalnya yang gampang, misalnya sholawat badar aja, sholatullah salamullah itu. Ilahi salimil umma minal afati wan. Iya itu kan pakai kof, niqmah. Banyak orang baca nikmah pakainya ain. Itu artinya bertentangan Bu. Ilahi salimil umma. Ini kalau kita terjemah ya, ilahi ya Allah. Ilahi itu Tuhanku, sama kayak Allahumma. Terus salim berikanlah keselamatan ummah kepada umat. Minal afat dari keburukan atau kesulitan. Wan niqmah pakai qaf. Wan niqmah dan dari kesengsaraan. Jadi terjemah bebasnya, ya Allah ya Tuhanku, berilah keselamatan kepada umat dari keburukan dan kesengsaraan. Kalau pakai qaf, niqmah. Tapi kalau pakai ain, nikmah, artinya jadi karunia. Nikmat itu kan artinya karunia. Ya, ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Kalau pakai ain, pakai nikmah, maka artinya jadi ya Allah selamatkanlah atau jauhkanlah umat dari keburukan dan karunia. Jadi malah kagak dapat
karunia. Itu, ya enggak? Nah nanti juga saya di akhirat ditanya loh begitu. Jangan salah loh, Jelani itu ada yang salah kok kamu nggak kritik. Saya tak bakal jawab, orangnya tersinggungan malaikat. Kalau saya kritik pasti mutung gitu. Jadi saya juga ancang-ancang saya juga. Gitu. Iya. Itu sebetulnya kalau secara pertanggungjawaban tanggung jawab saya. Kok kamu salah kagak dikasih tahu? Ya saya balikin, orangnya tersinggungan, mutungan. Entah kalau dikasih tahu malah mutung nggak ngaji, saya dosa juga. Orang kagak disinggung aja mutung apalagi disinggung kan gitu. Padahal saya ngomongin orang lain jadinya ya tersinggungan. Gampangnya gitulah ya. Jadi kalau kita mau nasihatin orang tuh nih belajar dari Kanjeng Nabi. Nanti banyak hadis-hadis yang Nabi itu ala gitu ya. Maukah kamu aku beritahukan tentang ini? Maukah kamu aku beritahukan tentang itu? Nabi sering kali gitu kumpul sama sahabat, ditanya dulu sahabat, mau nggak kamu saya kasih tahu amalan yang utama misalnya gitu ya. Mau nggak kamu saya ajarin begini? Mau nggak kamu saya kasih tahu begitu? Itu banyak hadis-hadis Nabi yang menggunakan kata ala. Ala itu maksudnya penawaran. Mau nggak kamu gitu ya. Nah, jadi ini juga sama. Ibu kepada anak, pada cucu, pada teman. Kalau dia punya perbuatan yang kurang baik, tanya, mau nggak kamu? Gitu ya. Kalau anak, mau nggak kamu ibu kasih tahu kekurangan kamu tuh apa? Mau mah, bilang tuh, kamu tuh kadang-kadang suka egois, pengennya menang sendiri. Nah belajar jangan kayak gitu, bisa gitu ya. Nanti kamu kalau udah rumah tangga, udah punya anak, bahaya kalau kamu punya sifat kayak gitu. Anak kamu terjadi nular juga ke kamu nantinya. Gitu. Kasih tahu. Nah itu cara supaya kita nasehatin orang ya seperti itu. Beda sama di pengajian gini sekali lagi ya. Kalau di pengajian ini ibu datang ke pengajian berarti udah siap dikritik, udah siap dinasehatin, gitu. Nah makanya nggak usah ngambek. Ya, nah ini Nabi ngasih tahu nih, mau nggak kamu aku kasih tahu satu amalan yang dia melebihi dari sholat sunnah dan puasa sunnah dan sodako. Wah ini luar biasa nih bu. Qalu, maka mereka pun berkata, para sahabat kemudian menjawab, bala. Jadi bukan na'am. Kalau na'am artinya iya, kalau bala artinya tentu. Bala, tentu ya Rasulullah, mau dong saya. Apa sih amalan yang bisa melebihi pahalanya dari sholat sunnah, puasa sunnah dan sodako? Qala, maka menjawab Kanjeng Nabi, islahu dzatil baini, yakni mendamaikan orang yang berselisih atau orang yang saling dendam, saling berantem ya. Jadi kalau ada orang berantem, ada orang berselisih, damaikan. Wa fasadu zatil baini, dan adapun rusaknya orang yang berselisih atau saling dendam, wahia adapun dia atau hal tersebut, rasa permusuhan tadi, saling dendam tadi, itu al-halikatu adalah pemutus agama. Bisa mutusin silaturahim, bisa mutusin persaudaraan, yang terlebih lagi bisa mutusin agama. Jadi kalau ada orang sedang berantem, marahan gitu ya, maka usahain sama kita ikut damain. Nah kalau kita berhasil ngedamain, kita dapat pahala yang melebihi pahala dari sholat sunnah, puasa sunnah dan sodako tuh. Jangan malah diprovokasi, jangan dikompor-komporin. Iya. Kalau berantem tuh maksimal berapa hari? Masih ingat ya? 3 hari. Ibu juga kalau marah sama orang nggak boleh lebih dari 3 hari. Sehari wajar marah. Oh, sebel sama dia wajar. Oh, 2 hari masih ngambek nggak apa-apa. Udah 3 hari jangan. Iya. Kalau masih dongkol gitu. Ya berarti masih ngambek dong. Ya, pokoknya kalau masih dongkol, masih gedek, masih segala macam ya berarti kita masih dendam. Iya. Nah itu pakai prinsip saya tuh ya. Yang penting kitanya jangan dendam. Terus kalau ada orang yang kita tahu dia berantem, dia marahan, ya kita usahain damain gitu. Saya sering bu, ini saya kasih tahu aja nih ya, nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu. Saya beri contoh nih misalnya gitu, bapak-bapak ya, si A ngobrol terus ngejelekin si B. Saya bilang enggak, si B nggak begitu. Nanti si B ngejelekin si A, nanti saya bilang enggak, si A nggak begitu. Ya, jadi ngebelain orang gitu. Gampangnya kalau misalnya ibu-ibu lah, misalnya Bu Yatmi nih, pas saya ngomong sama Bu Yatmi nih, misalnya ngejelekin Budiran nih, misalnya gitu ya. Misal Budiran mah ngaji bertahun-tahun kagak bisa gitu, misalnya gitu ya. Saya pasti belain Budiran.
Enggak, Bu Yatmi itu mendingan coba 10 tahun yang lalu. Parah lagi bacanya. Terus sekarang mendingan yang ketinggalan L doang. Kalau dulu semuanya ketinggalan. Ini contoh ya. Contohnya begitu. Nah, nanti suatu ketika saya ngobrol sama Bu Diran misalnya gitu, ngobrol-ngobrol, terus ngomong, Bu Yatmi juga gitu orangnya Ustaz. Dia mah suka begini gitu ya. Nah, pasti saya belain Bu Yatmi. Kan kadang kita suka dihadapkan kayak gitu ya. Jangan malah kita ngompor-ngompor, emang kayak begitu dia. Jangan kayak gitu maksudnya. Ya. Emang baru tahu, sama, maksudnya juga begitu. Nah, itu namanya ngompor-ngomporin, ya. Nggak boleh lah. Justru kita harus ngeredam. Gimana caranya jangan ngompor-ngomporin. Bapak-bapak tuh banyak loh. Ya, saya nggak mau nyebutin orangnya lah gitu ya. Ada si Fulan kalau ngobrol sama saya dia mau. Iya saya belain, enggak dia nggak begitu kok. Nanti sebaliknya si Fulan ngejelekin yang ngomong sama saya tadi tuh. Saya bilang enggak kok dia nggak begitu. Sama ibu-ibu juga begitu. Iya. Nah jangan jadi kompor maksudnya. Ya. Lalu lumayan loh, pahalanya gede nih. Pahalanya melebihi pahala sholat sunnah, puasa sunnah sama sodako. Lah sodako kan ibu ngeluarin duit. Nah ini ada yang gratis. Ya tanpa ngeluarin duit, tanpa capek ngedamain orang. Itu bahkan boleh bohong. Ya salah satu bohong yang boleh itu adalah ngedamain orang. Ya, bohong yang boleh ya diantaranya bohongnya suami pada istri atau sebaliknya bohongnya istri kepada suami untuk menyenangkan hatinya. Ibu ngelihat suami lagi dandan ya kan, biasanya kagak dandan tumben. Orang mau kondangan gitu kan jauh pakai minyak rambut, wah pokoknya klimis lah. Biasanya kagak dandan, kagak pantas menurut ibu. Ya jangan ngomong kagak pantas, ditanya nih ibu, pantas gak mah? Lu pantas, ganteng banget mah. Gitu, ya kan bohong ya. Justru ibu nggak boleh jujur. Apaan kayak badut begitu? Jangan. Wow berantem itu. Ya. Jangan, harus bohong. Itu bohong kayak gitu malah boleh. Terus yang kedua bohong terhadap pembunuhan. Ada orang mau ngebunuh nih. Jika ada si A sama si B gitu ya. Si A mau ngebunuh si B. Mana si B? Nah, kebetulan ibu ngeliat tuh si B lari tuh lewat depan ibu. Jangan ibu kasih tahu. Nggak tahu sih nggak ngeliat. Sono kali. Itu jangan dibilang itu orangnya lari ke situ. Wah dibunuh orang itu. Nah nggak boleh tuh. Terus yang ketiga itu termasuk untuk mendamaikan orang. Jadi boleh bohong. Si A misalnya ngomong sama kita ngejelekin dia nih. Terus dia ngomong, dia tadi ngejelekin saya. Wah malah kamu dibilangnya baik orangnya. Itu kan bohong. Tapi untuk mendamaikan boleh. Pokoknya jangan dikompor-komporin. Ya. Kalau kita nggak berani ngedamain, mendingan diem. Ya, jangan nambah-nambahin maksudnya gitu ya. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari dengan nomor hadis 6902. Qala bersabda Rasulullah SAW, unsur, tolonglah oleh kamu, akhoka saudara kamu, zoliman yang berbuat zolim, au mazluman atau yang sedang dizolimi. Tolonglah orang yang berbuat zolim atau orang yang dizolimi. Nah bingung kan? Kalau orang yang dizolimi ditolong, tapi kalau orang berbuat zolim masa ditolong sih? Nah, kulna maka berkata kami, sahabat bertanya, ya Rasulullah, nasortuhu, kami bisa menolongnya, mazluman orang yang dizolimi. Kalau orang yang dizolimin bisa kita tolong ya Rasul. Fakaifa ansuruhu zoliman, tapi bagaimana kami menolong orang yang berbuat zolim? Olah maka bersabda Rasulullah SAW, Nabi menjawab, takufuhu, yaitu kamu cegah dirinya anizulmi, dari berbuat zolim. Jadi kita bisa membantu orang yang zolim dengan cara mencegah dia melakukan kezoliman. Nah itu berarti kita membantu dia, bukan membantu nambahin dia bikin kezoliman, bukan, tapi mencegah dia melakukan kezoliman. Jangan memfasilitasi, ya, jangan memfasilitasi dia untuk melakukan kezoliman. Fadaka maka itulah nasruka pertolongan kamu iyahu kepadanya. Zolim itu apa sih? Secara pengertian yang disebut zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu namanya zolim. Kalau secara umum kan kita sering ngartiin ada orang nyakitin hati kita, wah kamu zolim sama saya gitu ya. Itu secara umum. Sebetulnya secara teori sendiri, secara pengertian ya, yang disebut dengan zolim meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.
Pokoknya melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Ibu buang sampah nih, bukan di tempat sampah, di jalanan, itu zolim. Ibu lewat rumah orang, ada pohon, main potek aja daunnya, main ambil aja. Nah itu namanya zolim, karena nggak sesuai pada tempatnya. Ibu habis makan nih, ngaji keliling misalnya gitu ya, makannya soto misalnya gitu kan. Nah, makan soto, selesai makan soto, piring di depan. Terus ibu makan cemilan, misalnya lontong. Terus boleh pisangnya ibu taruh di piring. Berarti menjadikan piring sebagai tempat sampah, itu zolim. Kalau bapak-bapak tuh ngerokok tuh, abunya ditaruh di piring, zolim. Orang piring buat makan dijadiin tempat sampah. Ya, nah itu penting ngaji biar tahu. Oh selama ini saya begitu ya, iya makanya ubah. Ya, ada kacang ya kan, bekas makan nih piring nih, kacang lampai taruh situ. Kecuali emang piringnya buat tempat sampah, lihat lagi ceritanya. Dan ini piring habis buat makan. Nah itu namanya zolim. Jadi secara umum itu zolim itu meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah nanti dalam hal ini khususnya yaitu kezoliman terhadap seseorang. Ya misalnya kita ngelihat ada orang menzolimi saudara kita, menzolimi tetangga kita. Nah maka kita punya kesempatan bisa untuk mencegah kezoliman dia. Nah itu namanya membantu. Jadi membantu orang yang zolim di sini bukan berarti membantu dia berbuat zolim, tapi mencegah dia dari perbuatan zolim. Makanya kayak hal-hal sepele kayak gini nih, ibu ngaji kayak gini, ini sebetulnya secara nggak langsung mencegah perbuatan zolim. Kan seenggaknya kalau pas lagi ngaji gini, minimal ibu nggak ngomongin orang, minimal ya. Berarti ngaji itu sebetulnya bukan cuma dari sisi pahala kebaikan ya, tapi juga mencegah keburukan. Bayangin kalau ibu di rumah leye-leye ya, jam segini nih, jam 5 gitu ya, 5:30 ibu leye-leye depan rumah, orang lewat, nah udah pasti tuh ngobrol. Pertamanya sih cuma ngomongin pasar, lama-lama yang dagang diomongin juga gitu kan. Nah, gampangnya begitulah. Tapi kalau ibu ngaji, double tuh pahala tadi tuh. Satu, ibu dapat kebaikannya. Kedua, ibu mencegah keburukan yang kita sering sebut amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu kan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang disebut takwa. Nah orang itu sering fokus sama menjalani perintah Allah. Jadi kesannya itu ibadah itu hanya menjalani perintah Allah, padahal ibadah itu juga termasuk menjauhi segala yang dilarang. Jadi ibu nggak ngomongin orang, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, baca Quran gitu ya, puasa, sodaqoh misalnya gitu, bukan. Menjauhi segala yang nggak baik itu juga jadi ibadah. Ya termasuk di sini, ibu mencegah supaya orang nggak berbuat zolim, supaya orang terlepas dari perbuatan zolim, itu juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat dan seterusnya ya, tapi apapun itu yang membuat kita tidak melakukan keburukan. Makanya tadi saya sebutin pengertiannya takwa itu melakukan kebaikan atas perintah Allah tentunya, dan mencegah keburukan. Jadi mencegah keburukan itu yang orang jarang suka ingat. Ibu lagi sebel nih sama anak ya, sama cucu atau sama suami, tapi ibu tahan, gak marah. Gak deh, gak usah marah. Berarti ibu mencegah keburukan, itu ibadah. Dan jangan kira kagak, ibadah itu dapat pahala itu. Walaupun kita mangkel, lagi dongkol gitu ya, harusnya kita ngomel-ngomel nih, anak misalnya gitu, atau ke suami misalnya gitu, atau ke cucu, kita tahan. Ah nggak usah deh, nggak usah marah-marah. Ingat kata Pak Ustadz, oh gitu kan. Oh ingat kata Pak Ustadz, tadi cuma wasilah doang kok. Yang penting aku udah nasehatin, yang penting aku udah nyampein, perkara dia mau ikut apa mau urusan dia. Nah misalnya gitu ya, ibu tahan tuh, ya berarti ibu mencegah keburukan. Jadi bukan amar ma'ruf doang, bukan menyampaikan kebaikan doang, tapi nahi munkar. Nahi munkar itu mencegah kemunkaran, termasuk dari diri kita ya. Jadi jangan sampai kita menyempitkan nilai ibadah, bahwa ibadah itu seakan-akan sholat gitu ya, baca Quran, sodako, bisa enggak. Banyak ibadah itu, banyak banget. Itu termasuk tadi menjaga lisan, menjaga lidah kita, mendamaikan orang ya, walaupun sifatnya mungkin enggak bentuk real fisik, misalnya kita angkat tangan untuk sholat seperti tadi ya, atau puasa dan sebagainya ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.